memanfaatkan. Ya kita lakoni dulu, kita adaptasi dulu, ya secepatnya itu ya nanti bisa di depan. Nah, jadi jangan terlihat basa-basi, nanti katanya mau janjiin workshop di Guangzhou kan? Jadi enggak, saya enggak janji workshop di Guangzhou. enggak janji ya? Jangan ditulis janji. Saya bantu kata-kata saya repot nanti saya malah. Oh gitu. Nanti kan ada subsidi nanti. Iya nanti kalau subsidinya insya Allah mas, kalau subsidi itu kendala kita emang nomor satu untuk semua mahasiswa. Yang kedua tentang pengembangan diri tadi saya itu inginnya itu mahasiswa itu berubah juga waktu itu. Jadi, entah bagaimana nanti caranya kita memanggil, entah Tegora sendiri mau bantu apa tidak, itu nanti dipikiran bersama, tidak bisa saya pikirkan sendiri. Kita di sini organisasi betul-betul. Pertanyaan Anda terlalu apa? Terlalu menjudge saya. Bukan menjudge. Oke, ke Mas Makhluk berarti. Jadi gini ya Pak, Tegora kalau kita kan sebagai tim itu, kalau menurut saya kemarin sebagai pembimbing aja. Jadi bagaimana nanti Tegora itu bersama lebih maju lagi. Jadi kita bisa sama-sama dengan Tegora, mungkin lebih dikenal oleh dunia. Jadi Korea bisa jadi pembina ya, itu maksud saya Mas. Oke, udah aja Mbak. Jadi ini masih Pertanyaan lagi boleh? pertanyaan gitu Mas, jadi kita hancurkan. Mas Feby sekarang. Iya. Mas, saya tuh paling suka kalau orang ngomong subsidi. Orang ekonomi dia. Karena sebetulnya, kalau saya pribadi ya, saya nggak setuju sama subsidi. Kalau saya, karena subsidi itu nggak bikin kita lemah, bikin kita tidak hidup dalam kondisi sebenarnya. Contohnya, karena bensin murah nih, ya, kita dibeli motor, main bisa kemana-mana, dan kita tidak hidup dalam kondisi kita sebenarnya. Coba kalau bensin mahal dan nggak disubsidi, kita milih-milih kan, mungkin pacaran bulan sekali mas. Iya. Dulu zaman saya bensin cuma 1.000, pacaran tiap hari saya. Iya. Sekarang sebulan sekali atau 2 minggu sekali karena dan hidup dalam kondisi sebenarnya. Tetapi memang subsidi diperlukan untuk tahap-tahap awal. Nah, biasanya kalau orang ngomong subsidi, kan alokasinya ada. Panjenengan itu dapatnya dari mana? Kalkulasinya gimana? Nah, siap mas. Jadi kan ini mas ya, kita kan punya divisi usaha. Ada divisi usaha, itu profitnya itu ya alhamdulillah lumayan kalau misalnya semua mahasiswa itu ikut sertakan. Jadi kalau yang selama ini mahasiswa itu belum ikut serta semua. Di sini saya menawarkan subsidi itu bukan untuk melemahkan kita semua, tapi untuk mendukung mahasiswa agar mereka itu tidak terlalu terbebani dengan anggaran yang ada, dengan keadaan yang ada itu tidak terbebani. Jadi kita itu sebenarnya itu masih mempertahankan agar mereka itu semangat ke sini. Yes. Jadi banyak sekali, bahkan saya dulu ya waktu semester 2 ya, itu dulu saya berangkat itu udah habis biaya sekian, jauh, capek. Nah kalau misalnya ada sedikit kucuran itu mungkin semangat teman-teman itu tetap membara. Yang saya tanyain mas, langkah konkretnya gimana? Langkah konkretnya kita udah Langkah konkretnya gitu. Ini subsidi yang saya kasih subsidi. Langkah konkretnya gimana? Ini ada unit usaha dengan modal sekian. Mau panjenengan generate berapa nih? Ini kan panjenengan semester berapa? saya semester 6. Pakai semua ilmu ekonomi yang udah dapat. Budgeting, manajemen keuangan, manajemen SDM. Gimana itu mengenerate itu? Paling tidak nanti hitungan kasarnya ada berapa uang yang kira-kira bisa kalkulasi Kalkulasinya ada. Nah, kita kan di sini terbilang dari Mas Arno kemarin ada sekitar 100 mahasiswa bahkan lebih ya, bahkan lebih lah. Saya jujur, ini kan usaha kita itu di bidang internasional Polintan. Nah itu semua mahasiswa itu kalau program nanti semua mahasiswa itu harus mengambil satu harus. Jadi profitnya nanti kan profitnya ini 1.000. Kalau 100 mahasiswa kan kita ada pemasukan 100.000 per bulan. Kalau ada yang mau ngambil lebih, oke. Pokoknya satu mahasiswa itu harus satu. Kalau semisal dia nggak mau ngambil, pokoknya gimana caranya satu itu yang jatah dia harus dia keluarin. Pokoknya harus satu. Gimana pokoknya? Pokok kartunya tadi, pokoknya walaupun dijual sama teman sama siapa harus
Jadi nanti data nanti setiap mahasiswa itu yang sudah ngambil dicoret, tiap bulan dicoret. Yang belum ngambil dipaksa, bukan nggak lulus, harus dipaksa. Pemaksaan. Iya, pemaksaan. Ya, gimana program studi bisa jalan kalau kita sendiri nggak ada pemasukan? Itu Dari mahasiswa ke mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa tadi, untuk ya itu tadi mempertahankan semangat. Bahkan nanti saya itu pengennya dia itu juga mempromosikan, kita berangkat, kita belajar di Korea, kita transportasi disubsidi dulu, itu mungkin malah lebih menarik yang luar juga. Jadi tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, foto-foto bareng, itu tidak hanya sekedar begitu. Jadi ada profitnya juga gitu kan. Jadi, ampun Mas, terima kasih sudah bergabung. Oke, terima kasih kedua panelis. Mau nambahkan lagi panelis? Ada lagi? Pertanyaan. Iya, ada lagi, masih ada waktu. Iya. Buat dua-duanya berarti. Tapi Boleh. kayaknya Mas yang ini juga. Ya silakan Mbak Yeri. Jangan pakai tendensi, bebas. Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat lagi, kita kupas lagi, sebenarnya BEM ini kan kumpulan mahasiswa USE. Sebenarnya kebutuhan utama adalah peningkatan akademik sebenarnya. Sebenarnya yang menunjang akademik mahasiswa, sebenarnya itu yang fokus utamanya. Baru anggaran-anggaran itu mendukung itu. Nah, dari Mas sendiri sudah kepikiran nggak program yang real ya? Jangan mendorong mahasiswa rajin belajar, bukan? Maksudnya teori gitu. yang realnya apa program untuk peningkatan akademisnya sih mahasiswa UT khususnya wilayah 2, karena memang dari hasil evaluasi tutor ada dua kondisi. Satu adalah mahasiswa pintar banget, tapi yang kurang pintar tidak pintar banget gitu. Jadi dua jenjang sosialnya jauh banget. Nah, di mana nanti kalian meningkatkan akademik ini tapi lebih terdistribusi juga dari Mas Makro. Peningkatan akademis. Mungkin kalau kita pikir ini ya kerjasama aja kali ya Mbak ya. Pasti. Kerjasama pas ujian. Maksudnya kayak gini Mbak, banyak teman kita ya kan? Kita duduknya depan gimana? Banyak teman saya maksudnya di manajemen dua saja kan, manajemen saya ada yang pinter, ada yang setengah, ada yang nggak pinter seperti saya kayak gitu. Benar, makanya kenapa tingkatan akademis di UT Korea ini kok nggak setara, nggak stabil kayak gitu, karena itu yang pinter ya biar pinter. Jadi ada salah satu teman saya ini ada si Asman misalkan, itu teman pinter-pinter semua kayak gitu. Jadi yang kebawa kabar seperti saya ini yang nggak pinter, yang kurang-kurang pinter itu jadi terabaikan kayak gitu. Jadi kurangnya apa ya, kalau tempat kita bilang itu apa ya Mas Jadi belakangnya begini ya, maaf ya sampai tidak dahulu. Di salah satu ruangan satu manajemen itu ada sekian mahasiswa. Dengan begitu layanan super canggih di Korea. Jadi tentunya dalam satu organisasi atau satu kelas itu ada beberapa kelompok yang mengakui dirinya pinter, itu dia bikin grup sendiri. Ini sebagai yang saya alami ini ya. Jadi yang non aktif jarang berangkat tutor. Nah, lebih terbengkalai lagi. Saya mau cerita masalah sama saya. Makanya kan biasa aja. Mas Jain kan ini kan kita buat menjawab, karena Mas Jain juga tahu kan kita sama-sama satu manajemen juga. Memang di situ ada kayak polemik gitu, jadi ada duri dalam daging kayak gitu. Seperti kemarin waktu pemilihan ketua kelas, ada yang pro dan kontra kayak gitu. Jadi sampai ada yang nge-share di jejaring sosial. Maaf ya Mbak, ini agak keluar dari pembahasan kita. Jejaring sosial ada yang bilang tokoh sebetulnya itu kayaknya nggak patut kayak gitu. Sedangkan kita ini mahasiswa UT Korea itu harusnya saling bergotong royong untuk maju menjadi Indonesia yang lebih baik kan kayak gitu. Bukannya kayak gini, pinter, pas itu buat grup sendiri kayak itu kan kurang baik. Makanya kalau mungkin kita bisa bekerja sama, istilahnya bukan ini ya, bukan mencontek ketika ujian enggak, tapi kita bekerja sama bagaimana cara mengerjakan tugas yang baik. Mari kita cobalah bersama kayak gitu, atau mungkin diskusi, mungkin dengan cara gitu yang rendah tadi agak tinggi, agak naik ke atas, akhirnya kita pun sama setara. Jadi tingkat akademiknya bisa naik, itu enggak stabil gitu. Jadi program ini nanti akan ada kerja sama kelompok ya. Kerja sama kelompoknya sih. Kelompok belajar di luar Mungkin KTM. saya buat kayak gitu kayak gitu. Itu Mas Jain lebih pintar ya. Oh, Mas Rizky. Ini Mbak ya, nanti saya itu pengen banget berkoordinasi sama tutor-tutornya malah. Jadi malah justru waktu ketika kita belajar itu
bukan tutor yang ngomong, kalau bisa diusahakan mahasiswa yang mempresentasikan waktu itu. Jadi dari mahasiswa, maaf ya, yang mahasiswa 50 ke bawah itu biar mereka itu mampu pertama untuk berbicara dulu. Terus yang kedua, tapi ada evaluasi loh mas, bisa saya potong sedikit. Banyak mahasiswa nggak setuju yang ada presentasi di kelas, kayaknya tutor gaji buta katanya. Itu ada evaluasi presentasi. makan bersuda itu. Nah nanti sebelumnya ya harus disosialisasikan memang Tapi setuju. hal itu. Kalau saya itu setujunya seperti itu, soalnya tutor itu hanya membenarkan kalau menurut saya itu. Jadi tutor itu bukan pemberi ilmu, tapi hanya membenarkan. Nah, hanya membantu, membina. Jadi mahasiswa itu juga enggak sibuk pas bukan di belakang, sementara tutor menjelaskan hal-hal yang penting sehingga di ujian nanti tetap ada kerjasama. Saya inginnya itu. Jadi kalau bisa mahasiswa misalnya banyak, kalau banyak itu ya nanti dipilih kelompok siapa yang mempresentasikan tentang materi hari ini. Tapi kalau cuma sedikit, ya diusahakan semuanya bisa mempresentasikan. Maksudnya biar mengingat aja, karena memang ada beberapa mahasiswa keberatan dengan bentuk PTM. Oh baiklah, kalau bagi mahasiswa yang keberatan itu mungkin Mbak, mungkin dia sendiri suka kerjasama waktu ujian, jadi dia merasa terbebani. Terus yang keduanya niatnya kuliah di UT ini hanya sebatas mencari titel saja. Nah makanya itu program pengembangan diri diperlukan. Itu biar otak-otak yang agak selek itu bisa digunakan. Nah, ini maksudnya sebagai tambahan dari webinar itu. Jadi sebenarnya kan memang banyak program kalian, tapi yang tadi balik lagi karena kalian juga sudah mengutarakan bahwa banyak kepala di kelas, banyak kepala di BEM. Nah, jangan sampai program-program peningkatan akademik jadikan orang-orang nambah status Facebook lagi gitu. Nah maksudnya seperti hal-hal kayak gitu nanti kalau udah punya program dikasih tahu terus ya supaya orang lain juga nggak bikin status Facebook lagi gitu. Ini direkam ya Mas ya? Oke. Nanti saya tulis program. Kacau sekali. Ya udah seperti itu. Oke, makasih. Mas Adi silakan. Nggak sadar apa dari tadi mana kamu? Apa ya? Itu nggak sebut saya. Ayo Mas Ada. Yang buat status Facebook semester berapa? Ya, pokoknya ada sama teman ya. Ya kalau semester 2 nanti ketemu saya juga ada diserem nih sekarang. Bilang kayak gitu Mas, sebenarnya kita nggak senang ya kalau kita sama-sama teman kayak gitu. Ibaratnya kita saling menjatuhkan kayak gitu. Biasa aja kalau kita memang, kalau aku ya, saya sendiri nggak pantas jadi pemimpin. Ya, kalau saya bisa pun saya mengundurkan diri sekarang gitu kan. Ini kayak gitu. Tapi saya pikir kalau kayak gini terus kapan untuk orang bisa maju kan kayak gitu. Ya, saya pikir ya nggak apa-apa. Ada sesi pertanyaan lagi atau habis? Masih. Oh, masih ada juga. Bukan, kita istirahat dulu. Gak apa-apa. Redakan dulu suasana. Suasana jangan sampai diabaikan. Jangan dibiarkan, jangan dianggurin. Jangan diabaikan. Tadi dari mereka sini berapa?